Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang yang Abian Basi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh perkenankan dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami dalam istirahat malam kami, dan Tuhan juga yang telah membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita dan juga tubuh yang segar. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami mengawali setiap kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami, menolong kami sehingga sungguh-sungguh firman ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12, dan juga 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, dan ayatnya yang ke-10. Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12, semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Dan juga 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-10. Paulus menulis, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah 2 pembacaan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam renungan kita di pagi hari ini yang diberikan tema terang yang menuntun kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjalan di pagi atau di siang hari, tentu kita akan merasa jauh lebih nyaman karena kita dapat melihat dengan baik apa yang ada di hadapan kita. Baik ketika kita melihat ada bebatuan, ada kubangan air, atau mungkin tantangan-tantangan lainnya ketika kita berjalan. Dan mata kita pun akan sangat lebih nyaman ketika kita berjalan di dalam terang. Berbeda halnya ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitar kita. Dan mungkin kita akan menjadi seorang yang takut, karena penglihatan kita tidak berfungsi dengan baik. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di kanan, di kiri, di atas, atau di bawah kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sebagai hamba Allah hendak menguatkan setiap pembacanya di Korintus bahwa pengalamannya di masa lalu saat melayani jemaat-jemaat di Asia Kecil, situasinya pada saat itu sungguh tidak baik-baik saja. Bahkan ia juga sampai ada di dalam penjara, tetapi dia melihat bahwa semuanya itu sungguh memperkaya imannya secara pribadi kepada Kristus. Paulus juga senantiasa belajar untuk tetap berserah dan juga berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala situasi. Jalan gelap yang ia pernah lalui, yang pernah ia lewati, pada akhirnya ia menemukan terang di dalamnya. Dan terang itu adalah Kristus sendiri. Dan terang itu muncul ketika ia tetap percaya kepada Tuhan yang akan menolongnya. Demikian juga di dalam pemazmur, dalam kitabnya dia juga menuliskan hal yang senada. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan yang kokoh. Dan Tuhan adalah pagar perlindungan dari segala kejahatan yang dialaminya. Bersama Tuhan selalu ada perlindungan dan jaminan. Pemazmur meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan yang kekal, jaminan keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi baik Paulus maupun pemazmur melihat bahwa Yesus Kristus adalah terang, Yesus Kristus adalah jaminan yang kekal itu yang memberikan keselamatan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Dalam dunia ini tentu kita banyak melihat tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang mungkin seringkali membuat kita terpusat kepadanya, sehingga kita tidak bisa melihat jalan lain di sekitar kita.
Dalam situasi seperti inilah kita sangat membutuhkan sang terang ilahi, terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sang sumber pengharapan kita. Di saat kita berjalan dalam kegelapan, kita harus memiliki pengharapan, keyakinan bahwa hanya Tuhan yang akan menjadi terang dan memampukan kita untuk dapat melewatinya. Sehingga kita dapat merasakan terang dari Tuhan, kelegaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tanpa terang Tuhan, setiap kita pasti akan tersesat. Tanpa terang Tuhan, setiap kita akan merasa keresahan, ketakutan, dan mungkin hal-hal bimbang lainnya di dalam hati kita. Namun bersama terang Tuhan, bersama dengan terang firman Tuhan, kita dapat memiliki penuntun hidup yang baik. Sebab ia akan menjadi terang yang menerangi setiap jalan kehidupan kita ke depannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama dengan terang firman Tuhan, bersama terang Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan tersesat dalam menghadapi setiap pencobaan kehidupan. Marilah saat ini kita memaknai setiap tantangan, kita memaknai setiap situasi yang kita alami, setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Kita maknai bahwa dalam semuanya itu Tuhan pasti turut bekerja. Dalam kegelapan yang mungkin sedang kita lihat, dalam hal-hal gelap yang mungkin sedang kita rasakan, kita harus percaya bahwa ada harapan-harapan, ada terang Tuhan yang menanti untuk kita nikmati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan menuntun kita dengan terangnya. Sebab Yesus akan selalu beserta dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk terang yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami yang percaya. Kami bersyukur Bapa, sebab sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau Allah yang tetap memegang tangan kami. Engkau yang tetap memastikan kami dalam keadaan yang baik. Engkau juga yang menuntun kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi setiap pendidikan dan pekerjaan yang akan kami ambil sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati setiap sanak saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, berikan mereka kesembuhan melalui setiap pengobatan, melalui setiap perawatan para dokter, sehingga dimanapun mereka berada, dalam segala situasi, Tuhan yang memampukan mereka dan memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi jemaat Tuhan di Galang Ninyang Abian Base. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga setiap ibadah-ibadah yang boleh dilakukan, bahkan untuk persiapan-persiapan Natal, semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap jemaat-jemaat kami yang di dalam kondisi yang tidak baik oleh karena banyak tantangan dan pencobaan yang sedang mereka rasakan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang boleh menguatkan mereka, menjadi sahabat bagi mereka untuk mendengarkan setiap keluh kesah mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran-Mu. Kami juga berdoa bagi sinode kami, sinode GKPB. Tuhan berkati pemimpin kami, Tuhan berkati setiap program-program, Tuhan berkati setiap pelayanan dilakukan di seluruh Bali ini, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Juga bagi pemerintahan kami ya Bapak, yang ada di Indonesia, di Pulau Bali, bahkan di desa kami, di desa Abian Base ini. Tuhan berkatilah segala sesuatunya, sehingga baik di tingkat desa hingga di tingkat kota, semuanya boleh terjamah dengan baik, dan mereka juga boleh terus melayani Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat menikmati kehidupan ini dan juga selamat berbagi kasih dengan orang-orang sekitar kita dengan tuntunan terang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.